Selamat datang di pembelajaran daring matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui daring, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Yang kedua, melalui daring, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Yang ketiga, melalui daring, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yang keempat, melalui daring, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan bilangan desimal. Dan yang kelima, melalui daring, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan bilangan persen. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan belajar penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Perhatikan ya teman-teman, di sini semua penyebutnya sama. Masih ingat kan, penyebut itu adalah bilangan yang letaknya di bawah. Kalau yang di atas itu namanya pembilang. Jika pecahan berpenyebut sama dijumlahkan dengan pecahan yang berpenyebut sama, maka penyebutnya tidak berubah. Jadi bisa langsung dijumlahkan. Seperti pada contoh, 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Jadi, yang ditambahkan pembilangnya saja, penyebutnya tidak dijumlahkan. Contoh kedua, 5/10 ditambah 2/10 sama dengan 7/10. Ingat ya teman-teman, jika penjumlahan pecahan berpenyebutnya sama, maka penyebutnya tidak berubah. Yang ketiga, 8/15 ditambah 3/15 sama dengan 11/15. Dan yang terakhir, 12/20 ditambah 6/20 sama dengan 18/20. Sekarang kita akan menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Di sini ada angka pecahan 2/3 ditambah 4/5. Sama dengan 10/15 ditambah 12/15. Sama dengan 22/15 sama dengan 7/15. Nah teman-teman, untuk menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama, maka kita harus tahu terlebih dahulu KPK dari angka penyebut kedua pecahan tersebut. Di sini angka penyebutnya adalah angka 3 dan angka 5. Maka kita harus cari KPK dari angka tersebut. KPK dari angka 3 dan 5 berarti kelipatan 3 dan kelipatan 5. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30, seterusnya. Kemudian kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Nah, di sini
Dari kelipatan tersebut kita dapatkan dua angka yang sama, yaitu jatuh pada angka 15 dan angka 30. Di sini sengaja Ustazah bedakan warnanya, yang angka 15 ya dicetak dengan warna merah, kemudian yang 30 tetap. Maksudnya jika dari kelipatan kedua angka tersebut ada beberapa angka yang sama, di sini angka 15 dan 30 ya, maka kita ambil angka yang sama yang pertama. Angka yang sama yang pertama. Nah, di sini jatuh pada angka 15. Kemudian kalau sudah ketemu KPK-nya, kita ambil angka tersebut, lalu kita jadikan penyebut. Maka di sini diperoleh, lihat gambar sebelah kiri, ada penyebutnya 15. Jadi 15 ini adalah KPK dari angka 3 dan 5. Lalu 15-nya kita bagi dengan angka 3, hasilnya adalah 5. Lalu 5-nya dikalikan dengan angka pembilangnya, yaitu angka 2. Maka diperolehlah 5 kali 2, 10. Kemudian 15-nya kita bagi kembali dengan angka 5. 15 dibagi dengan angka 5, hasilnya 3. Lalu hasil baginya dikalikan dengan angka pembilangnya, yaitu angka 4. Maka diperolehlah 12. Jadi di sini 10/15 ditambah 12/15. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, jika penyebutnya sudah sama, maka tidak usah dijumlahkan lagi penyebutnya. Yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya saja. Jadi penyebutnya tetap. Maka 10 ditambah 12 sama dengan 22/15. Kemudian karena di sini 22/15 pembilang nilainya lebih tinggi daripada penyebut, maka kita sederhanakan lagi. Caranya 22 dibagi 15, hasilnya 1. Mengapa 1? Karena 1 dikali 15 hasilnya 15. Di sini kita mencari hasil perkalian dari angka 15 yang hasilnya mendekati 22. Kalau kita taruh angka 2, 2 kali 15 itu hasilnya 30. Jadi ketinggian, maka jangan diambil. Kita turunkan, ambil angka 1-nya. Karena 1 kali 15 sama dengan 15, lebih rendah dari 22. Nah, setelah itu hasil perkalian 1 dan 15, 1 kali 15 kan sama dengan 15. Nah, hasilnya itu dikurangkan ke angka 22. 22 dikurangi 15 hasilnya 7. Jadi 22 dibagi 15 itu hasilnya 1, ada sisanya 7. Maka diperolehlah hasil dari 2/3 ditambah 4/5 sama dengan 1/7/15. Kemudian untuk pecahan yang kedua, di sini ada angka pecahan 5/6 ditambah 2/4. Sama dengan 10/12 ditambah 6/12 sama dengan 16/12 sama dengan 1/12. Ya, kita sudah tahu ya teman-teman, angka 12 itu didapatkan dari KPK 6 dan 4. Lalu caranya sama seperti tadi, 12-nya dibagi 6, hasilnya 2, dikalikan dengan angka pembilang, yaitu angka 5. Hasilnya 10. Kemudian 12-nya dibagi dengan angka 4, hasilnya 3, dikali dengan angka pembilang, yaitu 2, hasilnya 6. Maka diperolehlah 10/12 ditambah 6/12, hasilnya 16/12. Kemudian karena pembilangnya lebih tinggi dari penyebut, kita sederhanakan lagi. Seperti tadi caranya.
Maka diperolehlah hasil 1/4/12. Mengapa 1 bukan 2? Karena jika 12 dikalikan 2 hasilnya 24. Ketinggian dari 16, maka turunin, kita ambilnya angka 1. Karena 1 dikali 12 hasilnya 12. Ya, jadi perkalian 12 yang hasilnya mendekati 16 itu ya 12 dikali 1. Maka ada sisa. Sisanya yaitu 4. 4 ini diperoleh dari perkalian yang tadi, 12 dikali 1 kan sama dengan 12. Kemudian 16-nya dikurangkan dengan 12 yang hasil perkalian tersebut. Maka didapatkanlah 4. Jadi hasilnya 5/6 ditambah 2/4 sama dengan 1/4/12. Ingat ya teman-teman, penyebut yang sudah sama maka tidak berubah alias tetap. Ayo sekarang latihan ya. Di sini ada angka pecahan 3/5 ditambah 1/2 dan angka pecahan 2/5 ditambah 3/4. Nah, untuk titik-titik yang menggunakan warna merah berarti itu sebagai penyebutnya. Karena ini berpenyebut tidak sama, maka cari KPK. KPK dari 5 dan 2 berapa? Pastinya teman-teman sudah tahu ya. Di sini ada 2 angka yang sama, yaitu jatuh pada angka 10 dan 20. Maka yang diambil angka yang mana? Kemudian untuk KPK 5 dan 4 juga ada 2 angka yang sama, yaitu angka 20 dan 40. Maka yang diambil sebagai penyebutnya angka yang mana? Yang 20 atau yang 40? Sekarang kita belajar penjumlahan pecahan campuran. Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, kita jadikan kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Yaitu 2 dikali 5 ditambah 1. Kemudian 4 dikali 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 11/2 dan 9/4. Di sini kita ketemu lagi dengan campuran berpenyebut tidak sama. Caranya seperti tadi, cari KPK. KPK 2 dan 4 di sini adalah 4. 4-nya dibagi 2, hasilnya 2, dikalikan 11 sama dengan 22. 4 dibagi 4 hasilnya 1, dikalikan 9 sama dengan 9, maka diperolehlah 22/4 ditambah 9/4. Hasilnya 31/4. Nah, karena pembilang lebih tinggi dari penyebut, maka caranya seperti tadi kita sederhanakan. 31 dibagi 4 hasilnya 7. Kenapa? Karena 7 kali 4, 28. Mendekati 31. Kalau menggunakan angka 8 terlalu tinggi. Karena 8 kali 4, 32. Sedangkan di sini hasilnya 31/4. Jadi turunkan, jangan angka 8, ambil angka 7. Karena 7 kali 4, 28. Mendekati 31. Nah, kemudian 31-nya dikurangkan dengan 28. Hasilnya adalah 3. Jadi, hasil bagi 31 dibagi 4 sama dengan 7. Sisanya 3. Jadi, hasilnya 7/3/4. Masih ingat ya teman-teman? Jika penyebutnya sudah sama, maka tetap penyebut tidak berubah. Maka di sini hasil penjumlahan 5 1/2 ditambah 2 1/4 sama dengan 7/3/4. Cara kedua yaitu kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya, yaitu 5 ditambah 2. Kemudian kita pisahkan angka pecahannya. Nah, di sini
diperoleh pecahannya berpenyebut tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. KPK-nya yaitu angka 4. Maka diperolehlah 7 ditambah 2/4 ditambah 1/4. Ya. 2/4 itu didapatkan dari mana? Dan 1/4 itu didapatkan dari mana? Yaitu dari pecahan sebelumnya 1/2 dan 1/4. Kita ambil KPK-nya dari 2 dan 4, yaitu 4. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2-nya dikali 1. Maka diperolehlah hasilnya 2/4. Kemudian 4-nya dibagi 4 sama dengan 1 dikali 1, hasilnya 1. Maka diperolehlah 1/4. Jadi 7 ditambah 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 7 3/4. Jadi yang ditambahkan cukup pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Jadi 5 1/2 ditambah 2 1/4 hasilnya 7 3/4. Nah, teman-teman, dari kedua cara tersebut kita peroleh hasil yang sama. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan cara yang mana yang menurut teman-teman sukai. Yang pertama atau yang kedua. Boleh-boleh saja, yang penting hasilnya sama. Sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan desimal. Di sini ada angka 0,25 ditambah 0,09, hasilnya 0,34. Nah, teman-teman, untuk menjumlahkan bilangan desimal, ini kita harus menyelaraskan atau mensejajarkan komanya. Lihat ke angka yang di sebelah kanan dengan cara penjumlahan bersusun. Di situ komanya sejajar atau lurus. Ini penting. Karena kalau tidak lurus maka hasilnya tidak tepat. Ya. Jadi di sini diperoleh 3,237 ditambah 0,21 hasilnya 3,441. Nah, untuk bilangan yang di bawah yang dicetak dengan angka dengan warna merah itu adalah penjumlahan bilangan bulat dan bilangan desimal. Bilangan bulatnya di sini 56 dan 371. Maka untuk menjumlahkannya boleh kita menggunakan bantuan 0. Seperti di sini tertera, perhatikan lagi yang sebelah kanan pada penjumlahan bersusun 56,00 ditambah 2,39. Hasilnya 58,39. Kemudian 371,000 ditambah 0,425 hasilnya 371,425. Nah, teman-teman, untuk bantuan angka 0 ini kita sesuaikan dengan bilangan desimalnya. Jika bilangan desimalnya 2 angka di belakang koma, maka bantuan 0-nya cukup 2 saja. Seperti 2,39. Ini 2 angka di belakang koma. Kemudian jika di belakang komanya ada 3 angka seperti 0,425, maka bantuan 0-nya pun juga mengikuti angka desimalnya. Jika di belakang komanya 3 angka, ya 3 angka lagi 0-nya. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk menjumlahkan bilangan persen, caranya seperti penjumlahan biasa. Di sini ada angka 25% ditambah 10% sama dengan 35%. 7% ditambah 12%
sama dengan 19%. 45% ditambah 100% sama dengan 145%. Nah, teman-teman, untuk tugasnya silakan dikerjakan ya. Nanti hasilnya boleh dipoto dan kirim japri ke Ustazah. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirnya Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.